jalan. Keberhasilan nampak bagaimana orang bisa menyingkap rahasia kehidupan. Sangat manusiawi seorang laki-laki yang ditelepon istrinya bahwa anaknya sakit. Manusiawi kalau dia merasa tiba-tiba tergambar wajah dokter spesialis, tergambar merek obat paten, tergambar merek rumah sakit andalan rujukan. Tapi dia akan sangat malu di hadapan Allah apabila itu dia menemukan dirinya ternyata telah melampaui batas kepatutan karena tadi dia baru menjadi orang. Sedangkan sekarang dia sadar bahwa sudah hampir setengah abad, 20 tahun, 30 tahun dia jadi orang beriman. Mestinya refleksi awal ketika problem datang, anak sakit, si sakit, bukan dokter, bukan obat, tapi fa idza maridtu fahuwa yashfi. Apabila aku sakit, dia yang menyembuhkan. Soal ikhtiar sesudah itu adalah hal yang biasa. Tapi yang istimewa dari orang beriman, refleksi pertama adalah itu. Dan terbukti berapa banyak orang-orang yang pakar pada bidangnya justru gagal pada bidang itu. Banyak orang spesialis dalam bidang jantung, ginjal, dan bermacam-macam. Ternyata mereka wafat dalam kaitan penyakit yang dia sangat pakar di bidang itu. Yang ketiga, as-sayr ala darbil hayat ma'azdiyad tarwat ar-ruhaniyah. Bagaimana seorang yang tarbiyah dzatiyahnya baik bisa berjalan menempuh kehidupan dengan selalu ada tambahan kekayaan rohani, bukan terus-terus kekayaan yang sifatnya kekayaan materi. Dalam hidup ini kita tahu betapa kekayaan materi kita bertambah, kecuali sedikit orang. Tapi hampir rata-rata kita ragu untuk bisa menjawab apakah kita sudah bertambah kekayaan batin kita. Prinsip-prinsip dan pembenaran terhadap tarbiyah dzatiyah ini kita bisa lihat pada prinsip misalnya al-iman qaulun wa amal yazidu wa yanqus. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan, tidak hanya ucapan kosong, tidak hanya perasaan kosong. Dia paduan hati yang meyakini, lidah yang mengucapkan, dan jasad kita yang membuktikan. Dan ini disepakati oleh para ulama salafus saleh. Iman itu berupa ucapan dan perbuatan. Ucapan dan perbuatan mencerminkan keyakinan. Yazidu wa yanqus, karenanya dia bisa bertambah dan bisa berkurang. Kita lihat dalam surah Al-Fatah, surah 48 ayat 4. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang telah menurunkan sakinah, ketentraman di hati orang-orang beriman agar bertambahlah pada mereka. Mereka bertambah ketentraman dari ketentraman atau pada ketentraman yang sudah ada. Iman yang sudah ada itu bertambah. Yazdadu imanan ma'a imanihim. Dengan ketentraman itu iman yang ada bertambah. Jadi dengan adanya kemungkinan iman bertambah dan berkurang, maka seorang yang bertambah informasi ilmu, yang punya modal ilmu, seharusnya bisa dari investasi ilmu yang itu berkembang dengan laba yang besar, sehingga dia menjadi orang yang sangat kaya, kaya batin, kaya pemikiran, kaya ruhani. Kemudian yang kedua, al-amru bi talabi ziyadatil ilmi. Ada perintah dari Allah agar Rasul SAW yang sudah demikian cinta ilmu, yang begitu alim, beliau disuruh masih untuk mengatakan waqul rabbi zidni ilma di dalam surah Taha ayat 114. Waqul, dan katakan hai Rasul, Rabbi ya Rabb zidni ilma, tambahkan kepadaku ilmu. Saya ingin menambahkan sedikit cuplikan bahwa para ulama yang tarbiyah dzatiyahnya baik tidak suka menerjemahkan kata-kata qul rabbi zidni ilma atau qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad dengan menerjemahkan katakan hai Muhammad. Karena kata-kata ya Muhammad tidak pernah Allah nyatakan dalam Al-Quran. Kepada Adam, Nabi Adam, Allah mengatakan ya Adam. Kepada Nabi Nuh, Allah mengatakan ya Nuh. Kepada nabi-nabi yang lain ya Hud. Kepada ya wahai Hud, ya Musa, wahai Musa. Tapi tidak pernah Allah memanggil Rasulullah Muhammad SAW dengan mengatakan ya Muhammad. Tapi yang ada ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Maka sepatutnya kematangan tarbiyah dzatiyah kita dalam masalah redaksional pun mengarah kepada penerimaan dan aplikasi. Bagaimana ayat mengatakan jangan kamu panggil Rasul,
dengan panggilan seperti kamu memanggil sesama kamu. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'dan. Sehingga contohnya itu ya Rasul, Allah manggil Rasul. Tidak ya Muhammad, bukan ya Ahmad, tapi ya ayuhan nabi, ya ayuhar rasul. Sehingga terjemahannya wa qul rabbi zidni ilman. Katakanlah hai Rasul, bukan hai Muhammad. Walaupun itu benar, tapi adab tarbiyat dzatiyah kita. Katakan wahai Rasul, ya Allah, ya Rabbi, tambahkan untukku ilmu. Tambahan ilmu dari yang ada ini bagian dari bagaimana proses tarbiyat dzatiyah berjalan dengan baik. Kemudian kita tahu bahwa berbeda orang walaupun duduk satu kelas dengan satu guru, dengan keahlian guru yang sedemikian dalamnya, penerimaan berbeda. Sehingga peluang untuk menjadi orang yang paling kaya dan paling punya kelebihan dalam ilmu dari kelas merupakan hak bagi setiap siswa, setiap murid yang menuntut ilmu dan pengamalannya. Ikhtilafu atharil ilmi biikhtilafi asy-syakhsiyyah. Perbedaan athar pengaruh ilmu pada berbeda-bedanya kepribadian orang memang terasa adanya. Kita bisa lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 26, juga surah Fatir ayat 32. Bagaimana ada contohnya di dalam surah Fatir itu, Allah nyatakan tsumma awrathna kitabal ladzina istafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab ini kepada hamba-hamba yang kami pilih. Sama-sama diberi hak, sama-sama mendapatkan ilmu dari kitab. Tapi faminhum zalimun li nafsi. Di antara yang mewarisi kitab itu ada yang zalim li nafsi, menganiaya dirinya sendiri dengan maksiat, menentang Allah. Di antara mereka ada yang muktasib, yang mengamalkannya ya sekedar pulang modal, iqtisad, pas, tepat saja, tidak ada bonusnya, tidak ada kelebihannya. Walaupun ada tafsiran lain yang muktasib itu seperti makna menyimpang, tapi dari tiga ini nampaknya dekat makna muktasib itu kepada yang mengambilnya secara ya tidak berlebih, tidak berkurang, pas saja. Inilah seperti pertanyaan seorang sahabat Rasulullah SAW kepada Rasulullah, sahabat Rasulullah kepada beliau, ya Rasulullah, bagaimana yang kau lihat seandainya saya salat 5 waktu, saya puasa Ramadan, saya halalkan yang halal-halal, saya haramkan yang haram-haram. Artinya saya makan yang halal saja dan saya tinggalkan yang haram-haram dengan penuh keyakinan. Saya tidak tambah lagi amalan saya kecuali itu. Apakah saya berhak masuk surga? Kata Rasulullah, nah, in sadaq, benar, bisa seandainya jujur. Nah, di sini nampak kelompok muktasib. Yang ketiga, wa minhum sabiqun bil khairat. Ada orang yang sabiqun, berpacu dalam kebajikan. Tidak mengambil tepat sekedar yang dia hitung ini pas untuk diri saya. Tidak pula menzalimi ilmunya dengan bermaksiat, tapi sabiqun bil khairat, gemar berpacu dalam kebajikan. Wajar kalau kita lihat banyak orang yang orang lain memandang mereka menderita, tapi mereka begitu senangnya dalam berkurban lillahi ta'ala, berkurban di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita perhatikan bagaimana tarbiyah dzatiyah kita memberikan analogi perempuan-perempuan di zaman Nabi Yusuf, direkayasa Nabi Yusuf yang dipenjara suruh lewat tanpa mengerti apa maksudnya. Dari tengah pesta yang mereka sedang memegang buah dengan pisau, sedang mengiris, disuruh Nabi Yusuf lewat tanpa sadar apapun yang dimaksud. Tiba-tiba mereka terperangah sambil mengatakan hasyalillah ma hadza basyara. Kaget mereka, ini bukan manusia, mustahil ini manusia, ini malaikat. Berkali-kali mereka iris tangan tanpa rasa sakit. Artinya ada sesuatu yang lezat dalam berkorban, ada sesuatu yang lezat dalam melakukan ta'ah, melebihi rasa sakit dalam kehidupan. Inilah orang-orang yang berhasil memahami tarbiyah dzatiyah dan mengamalkannya. Rahmatullah. Beberapa muqawimat, penopang tarbiyah dzatiyah. Bagaimana seseorang membimbing dirinya dan juga membimbing